Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di awal minggu ini, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, di awal minggu ini, hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-46. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, tokoh reformator gereja Dr. Martin Luther pernah berkata, jika Anda ingin melihat dan mengenal Allah Bapa, lihat dan kenallah Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di kandang domba Bethlehem. Mengapa Dr. Martin Luther mengatakan ini? Karena memang manusia tidak dapat melihat Allah, apalagi mengenal Allah secara kasat mata. Sebab Allah adalah kekal, maha suci, maha besar, dan maha kuasa. Sedangkan manusia maha berdosa, fana, dan debu di hadapan Allah. Jadi yang kekal dengan yang fana tidak akan pernah dapat berjumpa ataupun bertemu. Sehingga manusia tidak dapat mengenal Allah. Manusia tidak dapat bertemu dengan Allah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam renungan kita hari ini, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Dari ucapan Yesus ini, Dia menyatakan bahkan tidak pernah ada orang yang telah melihat Tuhan Allah Bapa. Kalimat di atas diucapkan Yesus ketika Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang datang kepada Yesus selain orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Allah Bapa. Dia berkata, setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada. Kemudian Yesus melanjutkan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Yang pasti tidak ada. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Siapakah Dia yang datang dari Allah? Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang datang dari surga atau yang datang dari Allah, dan hanya Dialah yang telah melihat Tuhan Allah Bapa. Bahkan Dia dan Allah adalah satu. Dia Yesus orang Nazaret. Dia adalah Allah yang hidup sebagai manusia, dan sekaligus Dia adalah manusia yang hidup sebagai Allah.
Yesus adalah Allah dari Allah, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan menjadi daging dan menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dialah yang mengenal Allah Bapa, sebab di dalam Dialah Allah Bapa mengenal Yesus adalah mengenal Bapa, karena di dalam Dialah Allah Bapa dan di dalam Allah Bapa Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mengenal Yesus adalah mengenal Allah Bapa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Di awal minggu ini, kami mensyukuri segala berkat dan karunia-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Di awal minggu ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang minggu yang akan kami lalui dan kami jalani ke depan. Dan juga sekaligus Tuhan telah memimpin langkah kami hingga tiba di akhir bulan ini, bulan Mei, tepatnya tanggal 31 Mei 2021. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga atas firman yang telah menyapa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengenal Allah yang sesungguhnya dan Allah yang sebenar-benarnya. Allah yang telah turun ke dunia ini dan menjadi manusia, serta menebus dan menyelamatkan kami dari perbudakan iblis, dari dosa, dan dari maut yang kekal. Sehingga kami tetap setia mengikut Engkau Tuhan Yesus Kristus hingga akhir hayat kami. Berkati Bapa warga jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang sedang rawat inap di rumah sakit, atau yang dirawat di rumah mereka sendiri, maupun yang sedang rawat jalan, dan juga yang sedang melaksanakan terapi. Berkati mereka Tuhan, beri pemulihan dan juga beri kesembuhan. Bapa Sorgawi, hiburkan mereka yang sedang berduka, topang yang dalam masalah dan kesulitan. Berkati kami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua.